Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Ernawati SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kebangsentralan. Perkenalkan, nama saya Marsandi dengan NIM D1A1231185. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan makroprudensial Bank Indonesia, yaitu counter cyclical capital buffer, loan to value, penyangga likuiditas makroprudensial, dan rasio intermediasi makroprudensial dan pinjaman likuiditas jangka pendek. Materi ini akan membahas bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan pada masa pandemi COVID-19 sebagai upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, saya juga menjelaskan kondisi ketika setiap kebijakan dinaikkan maupun diturunkan maupun penerapan serta contoh implementasi selama pandemi. Yaitu yang pertama, kontrol fiskal capital buffer adalah tambahan modal yang wajib disiapkan bank ketika pertumbuhan kredit terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan risiko bagi sistem keuangan. Dan jika naik terhadap stabilitas sistem keuangan meningkat karena bank memiliki modal lebih besar untuk menghadapi risiko. Dan jika naik terhadap growth menurun karena kemampuan bank menyalurkan kredit berkurang. Dan jika turun terhadap stabilitas sistem keuangan menurun karena cadangan modal bank lebih kecil. Dan jika turun growth meningkat karena bank lebih leluasa menyalurkan kredit. Adapun waktu penerapan pada saat itu tahun 2020 sampai 2022, BI mempertahankan sisi sebesar 0% untuk mendukung pemulihan ekonomi. Contohnya, bank dapat memberikan lebih banyak kredit kepada pelaku usaha tanpa tambahan kewajiban modal. Yang kedua, loan to value adalah rasio yang mengatur besarnya kredit dibandingkan nilai aset yang dijamin seperti rumah atau kendaraan. Dan jika loan to value naik terhadap stabilitas sistem keuangan, maka meningkat karena persyaratan kredit lebih ketat sehingga resiko kredit menurun. Dan jika naik terhadap growth, maka menurun karena masyarakat lebih sulit memperoleh kredit properti. Dan jika turun terhadap stabilitas sistem keuangan, sedikit menurun karena risiko kredit meningkat. Dan jika turun terhadap growth maka meningkat karena masyarakat lebih mudah memperoleh KPR sehingga sektor properti berkembang. Adapun waktu penerapannya yaitu tahun 2001, BI melonggarkan LTV sehingga 100% untuk mendorong penjualan properti. Contohnya, pembelian rumah dengan uang muka rendah atau 0% sesuai ketentuan bank. Yang ketiga, yaitu penyangga likuiditas makroprudensial adalah kewajiban bank menyediakan sejumlah aset likuiditas sebagai cadangan untuk menjaga likuiditas. Dan jika penyangga likuiditas makroprudensial naik terhadap stabilitas sistem keuangan, maka meningkat karena bank memiliki cadangan likuiditas yang lebih besar. Dan jika naik terhadap growth, maka menurun karena dana yang dapat disalurkan menjadi lebih sedikit. Dan jika turun terhadap stabilitas sistem keuangan, maka menurun karena cadangan likuiditas berkurang. Dan jika turun terhadap growth, maka meningkat karena dana lebih banyak digunakan untuk kredit. Adapun waktu penerapannya yaitu selama pandemi, BI memberikan fleksibilitas pemenuhan PLM agar likuiditas bank
bank tetap terjaga. Contohnya, bank dapat menggunakan sebagai cadangan likuiditas untuk mendukung pembiayaan dunia usaha. Yang selanjutnya yang keempat, RIM, yaitu rasio intermediasi makroprudensial, adalah rasio yang mengukur kemampuan bank menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dan jika naik terhadap sistem stabilitas keuangan, maka jika target RIM dinaikkan, penyaluran kredit meningkat sehingga fungsi intermediasi berjalan lebih baik. Dan jika naik terhadap growth, maka meningkat karena kredit kepada masyarakat bertambah. Dan jika turun terhadap stabilitas sistem keuangan, maka jika target diturunkan, fungsi intermediasi menjadi lebih rendah. Dan jika turun terhadap growth, menurun karena bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Adapun waktu penerapannya yaitu pada saat COVID-19, BI memberikan pelonggaran pemenuhan RIM untuk mendukung pemulihan ekonomi. Contohnya, bank diberi fleksibilitas dalam memenuhi rasio intermediasi sehingga tetap dapat menjaga likuiditas. Dan yang kelima dan terakhir yaitu pinjaman likuiditas jangka pendek, adalah fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Dan jika pinjaman likuiditas jangka pendek naik terhadap stabilitas sistem keuangan, jika pinjaman likuiditas jangka pendek naik terhadap sistem stabilitas keuangan, maka persyaratan diperketat, bank lebih disiplin menjaga likuiditas sehingga stabilitas meningkat. Dan jika naik terhadap growth, menurun karena akses pembiayaan lebih terbatas. Adapun jika turun terhadap sistem stabilitas keuangan, persyaratan dipermudah, bank lebih mudah memperoleh likuiditas. Dan jika turun terhadap growth, maka meningkat karena bank tetap dapat menyalurkan kredit terhadap masyarakat. Adapun waktu penerapannya yaitu digunakan selama pandemi sebagai instrumen menjaga likuiditas perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi. Adapun contohnya, bank mengalami kekurangan likuiditas sementara memperoleh pinjaman dari Bank Indonesia agar operasional tetap berjalan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.